Pemirsa, login Sebelang Bentor. Kita bertemu kembali dalam season kedua, masih isu yang sama, yaitu kebudayaan atau tema budaya dalam debat capres yang kelima. Dan tadi kita sudah, di sesi pertama kita sudah mengeksplor bagaimana pandangan masing-masing narasumber mengenai isu kebudayaan ini untuk mendorong generasi emas pada Indonesia tahun 2045. Kebetulan sudah berusia 100 tahun. 100 tahun Indonesia Merdeka, 2045 generasi emas, dan bonus demografi sebetulnya sudah berjalan dari tahun ini. Usia produktif sudah ada di tahun sekarang. Nah, terakhir perbincangan kita di season tadi, yang pertama adalah bagaimana kebudayaan ini memiliki dua sisi. Satu sebagai berfungsi nilai, dan kedua adalah bernilai fungsi. Tadi contohnya adalah koteka. Bagi masyarakat yang menciptakan koteka, maka koteka bernilai fungsi atau berfungsi nilai. Berfungsi nilai. Bernilai fungsi, artinya fungsional, dipakai. Tetapi ketika koteka itu ada di rumah salah seorang narsum, tidak mungkin itu fungsional, tetapi bernilai estetis, ekonomis, dan sebagainya. Inilah saya pikir kekayaan Indonesia. Ya. Beberapa ratus meter dari ibu kota, sekarang Jakarta, itu ada masyarakat adat namanya Baduy. Dari mulai tradisional, modern atau semi-modern, modern sampai postmodern, setidaknya dalam pemikiran di kota-kota, di kampus-kampus, itu sudah ada di Indonesia. Bagaimana merumuskan kemajemukan kebudayaan yang ada di Indonesia? Silakan, kita balik, dimulai dari Pak Asep Cayanto. Siap, login Sebelang Bentor. Terima kasih, moderator Kang Nijar. Berbicara tadi tentang koteka, itu adalah budaya di Papua. Sekarang ini kita ingin maju, toh, ingin menjadi Indonesia unggul di tahun 45. Mampukah kita ke situ? Artinya kita apa? Kita harus menaikkan, mendongkrak sebegitu jauh pendapatan kita. Ya. Persentase jangan 5% lagi, harus 7% nanti per tahun itu kita meningkat. Dari mana kita bisa mendapatkan sumber keuangan yang begitu besar untuk bisa membiayai hidup APBN kita? SBY pertama kali mencetuskan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif itu adalah uang yang bisa dihasilkan dari basis budaya. Orang berbondong-bondong ke suatu daerah, ke suatu tempat, untuk melihat budaya yang dilakukan di tempat tersebut. Disuguhkan bagaimana masyarakat di Papua memakai koteka. Datang berbondong-bondong. Di kita, sejak Undang-Undang nomor 6 tahun 2016 tentang Undang-Undang Desa, itu digalakkan desa-desa wisata. Desa wisata itu apa sebetulnya? Sebetulnya adalah menjual ya ekonomi kreatif berbasis budaya itu yang bisa menarik orang luar. Cukup dulu sekian. Oke, mantap. Ya, ada satu catatan dari Pak Asep Cayanto, yaitu ekonomi kreatif bisa memajukan Indonesia dari sudut pandang budaya. Silakan, Pak Uki. Ya, saya teringat seorang budayawan Nirwan Dewanto. Terus ketika saya masih kuliah, saya punya papernya itu disuruh bahwa sebenarnya setiap generasi itu punya potensi untuk membangun budayanya sendiri. Kaitan dengan tadi bonus demografi. Nah, apakah kita mungkin mendesain mereka, gitu ya, sehingga mereka itu akan diharapkan menjadi seperti apa? Gitu. Sementara di satu sisi tadi setiap generasi itu punya potensi untuk mengembangkan budayanya sendiri, yang mungkin itu akan sangat berbeda, berlainan dengan budaya di generasi sebelumnya. Saya punya pandangan yang lebih kepada setuju dengan pendapat yang di luar debat. Biarkan saja mereka mer-engineering sendiri bangunannya mau seperti apa. Yang dibutuhkan barangkali oleh mereka adalah bagaimana infrastruktur untuk bisa mereka bangkit, bisa mereka maju itu kita siap. Itu tugas
Infrastruktur itu apa? Gitu ya. Bangunan demokrasi. Karena demokrasi itu kan suatu budaya manusia. Gitu. Jadi, nah, rumah demokrasi ini kita siapkan untuk generasi emas nanti membangun budaya sendiri. Sehingga, gitu ya, harus menjadi komitmen semua. Karena kan ini hubungannya dengan lagi-lagi dengan pilpres. Gitu. Bagaimana semua harus berkomitmen menciptakan ruang bagi demokrasi yang penting bagi generasi yang akan datang untuk membangun budaya. Jangan rusak demokrasi sehingga mereka tidak punya peluang untuk mengembangkan. Kalau saya simpel gitu. Mantap ya. Hmm. Oke, Pak Basuki memberikan sebuah perspektif bahwa setiap generasi memiliki potensi yang mungkin saja bisa meneruskan, bisa merevisi, bahkan bisa meng-create hal baru. Dan ini adalah potensi dari kebudayaan yang dimiliki oleh setiap generasi. Kita lanjut dengan narasumber kita berikutnya, Bung MJ. Silakan. Ya, kalau saya melihat sejak modernisasi datang ke Indonesia, adopsi sebuah konsep dalam teori pembangunan, justru soalnya adalah merusak budaya. Dan tadi saya mencontohkan kenapa kasus di Papua. Nah, apakah memang orang Papua itu modern? Kalau menurut saya modern dalam perspektif mereka, kan? Kalau ditarik dalam konteks pembangunan Indonesia, gitu kan, apakah dimodernisasi dari siapanya, gitu kan? Apakah dari sifat hilang seperti kita, atau memang dibiarkan saja bahwa mereka juga punya sendiri? Ini yang saya nanti kita kampus keempat ya, kampus besok, gitu kan? Seperti apa solusinya? Apakah memang yang disebut dengan apakah memang Papua itu terbuka, gitu kan? Atau memang maju? Kan ini kan persoalan. Gitu. Kalau saya tadi justru modernisasi yang datang ke kita, ya, konsep pembangunan itu rusak budaya yang ada. Karena itu perlu ada satu aturan atau regulasi yang melindungi para orang-orang atau misalnya kaum Komunitas yang bergerak di situ, sehingga bisa menyelamatkan. Tidak hampas di babat. Misalnya kasusnya IKN misalnya sekarang itu, misalnya saya pro tentang IKN, tapi tetap masyarakatnya jangan sampai kehilangan identitas, kan budaya tetap terpelihara, gitu. Jangan sampai jadi manusia-manusia baru tapi identitasnya menjadi hilang. Dan itu yang dipersepsi dalam bukunya Huntington, kan, dan abad modern ini kita kan masuk dalam perang peradaban, perang agama dan sebagainya. Nah, itu yang kedua, kalau saya sih anggaran terkait dengan itu juga untuk menaikkan derajat mereka juga perlu ditingkatkan, gitu. Yang ada di Indonesia. Tidak hanya persoalan terkait dengan tadi misalnya kalau Kang saya bilang ada monetisasi ekonomi di situ, justru itu menurut saya agak sedikit dalam tanda petik gitu ya, berbahaya gitu Kang, seperti itu. Karena nanti ujung-ujungnya nanti jadi komoditas yang bisa diperjualbelikan hasil produksi mereka. Kalau semuanya terukur dari konteks monetisasi gitu kan, bahkan nanti cukup global. Nah, saya sedikit mengilustrasikan Korea misalnya, contoh budaya Korea yang ketika misalnya orang sekarang demam K-pop, demam Koreaan gitu ya, Korean rap. dan itu ada perang dari sisi bahasa, dari sisi baju. Tapi kemarin ketika debat pertama membahas modernisasi dan globalisasi, di debat capres itu nggak tersinggung. Artinya gitu kan, capres itu belum punya konsep bahasa. Kalau kita bicara Amerika, di situ ada Hollywood. Kalau kita bicara India, di situ ada Bollywood. Bicara tentang Mandarin, di situ ada film-film Mandarin yang itu juga memperlihatkan konsep kebudayaan dalam perfilman misalnya ya, konsep makannya disajikan, konsep pergaulannya disajikan, konsep teknologinya disajikan. Kalau saya gini tadi, tetap bahwa modernisasi itu suka tidak suka atau memang setuju tidak setuju itu malah merusak budaya yang ada di Indonesia, kecuali gitu kan kalau ada regulasi yang bisa menjaga budaya kita gitu kan. Betapa Indonesia ini kan kaya, saya punya data sekitar 400 sampai 500 suku dan ras, kebudayaan segala macam gitu kan. Kalau dibiarkan begitu masuk begitu bebas, misalnya budaya modernisasi yang sekarang menggejala di berbagai belahan dunia gitu kan,
agak khawatir 5, 10 atau 20 tahun yang akan datang justru Papua itu hilang. Ya, gitu kan dengan ciri khasnya gitu kan. Dan ini Boleh saya membantah supaya tidak lupa ya. Ini karena menarik, ini nggak karena menyudutkan saya. Ya, ya begini. Itu berbeda persepsi apa yang dimaksud dengan teori modernisasi Kang MJ dengan saya. Yang dimaksud teori modernisasi di sini dalam pembangunan adalah ada suatu penelitian yang terkait dengan teori need for achievement. Ya, di situ meneliti dari 50 negara. Ada perbedaan apa yang dipersepsi negara belahan utara dengan belahan barat, di bawah gitu kan, bumi belahan selatan. Ternyata ya, bumi belahan utara itu kalau bekerja itu bukan hanya untuk sesuatu yang sifatnya hanya cetek, yang misalkan mendapatkan upah saja, tapi bekerja adalah untuk achievement, untuk bahwa kalau bekerja itu harus bekerja sungguh-sungguh sehingga menciptakan sesuatu yang bisa dibanggakan. Nah, di belahan selatan ya tidak memiliki motivasi untuk need for achievement itu, sehingga kadang-kadang bekerja itu kalau kata orang Sunda itu apa istilahnya itu ya, digawe dengan seukur apa itu istilahnya itu, yang karena disuruh aja ikut gitu seperti itu. Nah itu satu. Lalu yang kedua, misalkan ada contoh lagi penelitian antara negara maju dan negara selatan. Ternyata di negara-negara maju itu bacaan-bacaannya itu adalah terkait dengan bacaan yang membuat orang tidak fatalistis, tapi membuat orang semangat. Dia harus menghasilkan, kalau dia punya keinginan harus tercapai gitu kan. Nah, kalau di negara-negara yang tidak maju itu fatalistis, manakala menghadapi rintangan dia langsung mundur, tidak mau kemudian dia mendobrak rintangan tersebut. Nah, jadi intinya apa? Intinya yang dimaksud dengan teori modernisasi itu suatu masyarakat akan maju kalau didukung oleh budayanya yang memiliki mentalitas pembangunan. Kalau tidak memiliki mentalitas pembangunan, itu tidak akan maju. Seperti contoh, efektivitas, efisiensi, bekerja keras, tidak memiliki mentalitas menerabas. Itu adalah salah satu contoh-contoh konkret dari hal-hal sifat-sifat manusia yang ada di dalam budaya yang harus diikuti. Dan karena hal-hal seperti itulah budaya di Barat menjadi maju. Itu yang dimaksud di situ. Budaya terkait dengan itu. Oke. Iya, sekali lagi kalau saya sih tetap gitu kan dalam konteks teori pembangunan, suka tidak suka, positif atau tidak gitu ya. Tetap nanti budaya-budaya yang khas yang dimiliki oleh kita gitu kan, lambat laun tergerus gitu kan oleh budaya itu gitu, lambat laun gitu. Makanya kalau saya sih menyodorkan konsep merawat dan memelihara tradisi kalau saya gitu kan, konsepnya bukan masuk dalam konsep teori yang modernisasi. Misalnya kalau banyak kasus di negara Timur Tengah disebut yang modernisasi emas, contoh di Arab misalnya, itu kan habis oleh modernisasi gitu kan. Nah, saya agak khawatir kalau masuk ke Indonesia, dan sekarang juga udah mulai gitu ya, konsep dan budaya kita berubah, bergeser, lama-kelamaan juga hilang, bahkan berubah menjadi budaya lain gitu kan. Nah, ini tadi sekali lagi. Jadi intinya begini, saya setuju terkait dengan bahwa kita merawat budaya, setuju. Tapi untuk bisa maju kita tetap harus memakai mentalitas pembangunan tadi. Contoh, tidak boleh memiliki mentalitas menerabas. Ingin dapat duit tidak bekerja tidak boleh. Berarti dia menunggu bansos. Etos kerja yang bagus lagi. Etos kerja yang bagus. Ingin pintar harus belajar. Ingin dapat ijazah harus betul-betul kuliah supaya dapat ijazah. Konsisten antara kata dan perbuatan. Bukan berarti menghilangkan budaya yang kita miliki. Justru budaya kita miliki itu kita bisa bergunakan sebagai ekonomi kreatif. Kita menjual budaya kita yang menarik orang dari luar untuk datang, dan itu kan menghasilkan devisa karena mereka datang. Gitu. Jadi bukan berarti menafikan, menghilangkan, menggusur budaya yang ada. Bukan. Jadi kalau begitu mah jati kasilih kujunti, nggak bisa. Oke, pemirsa Login Sebelang Bentor, menarik sekali pembicaraan kita ya, tentang budaya, tetapi belum tidak akan kita bahas saja, tidak akan kita explore bagaimana 3 kecenderungan pasangan calon. Karena apa? Kita lihat aja nanti pas debat seperti apa, lalu kita diskusi lagi gitu aja. Oke,
Sampai bertemu di sesi berikutnya Login Seberang Mentor. Terima kasih.